Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Jadi pengganti Ramos, Eder Militão justru bawa petaka untuk Real Madrid. Eder Gabriel Militão diproyeksikan menjadi pengganti Sergio Ramos, namun yang terjadi justru Real Madrid terkena malapetaka. Sergio Ramos meninggalkan Real Madrid dan akhirnya berlabuh ke raksasa Liga 1 Prancis Paris Saint-Germain. Menariknya, Los Blancos tidak perlu pusing merogoh kocek dalam-dalam demi mencari penggantinya. Pasalnya, Real Madrid yang memiliki Eder Militão sepanjang 2020-2021 mampu menjadi ban sayap yang menggantikan Sergio Ramos di lini belakang. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memainkan 20 laga di semua kompetisi. Sayangnya kehadiran Eder Militão tidak sepenuhnya membuat Real Madrid senang. Pasalnya, pemain asal Brazil itu diam-diam membawa petaka bagi klub Florentino Perez. Dikutip dari The Guardian, Kejaksaan Portugal tengah menyelidiki dana 9 juta euro yang dibayarkan Real Madrid kepada agen Eder Militão sebagai komisi saat mendatangkan sang pemain dari FC Porto ke Santiago Bernabeu. Departemen menyelidiki hal tersebut sebagai bagian dari operasi kartu merah. Porto membeli 90% hak Militão dari Sao Paulo seharga 8,5 juta euro pada 2018. Setahun kemudian pada tahun 2019, Real Madrid membeli 100% haknya seharga 50 juta euro dengan Porto mendapatkan untung 38,16 juta euro. 20% dari keuntungan Porto ditunjukkan kepada dua agen pemain bernama Bruno Macedo dan Giuliano Bertolucci. Itulah yang sedang diselidiki Kejaksaan Portugal. Sebelumnya, Real Madrid sudah cukup dibuat pusing dengan rekaman pernyataan kontroversial Florentino Perez yang menyeruak ke publik. Beban pikiran Los Blancos pun bertambah dengan adanya penyelidikan transfer Eder Militão. Meski Madrid bukan dalang di balik kasus ini. Tiba di markas AC Milan, bintang Real Madrid segera jadi pemain baru ke-6. Bintang muda Real Madrid Brahim Diaz akhirnya tiba di markas AC Milan untuk melakukan tes medis dan tanda tangan kontrak. Brahim Diaz akan menjadi rekrutan ke-6 setelah AC Milan terlebih dahulu mengumumkan kedatangan Olivier Giroud, Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali, dan Fode Ballo-Touré pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu bukanlah sosok asing bagi para pendukung AC Milan. Pasalnya, Brahim Diaz musim lalu dipinjam oleh Stefano Pioli dari Real Madrid hingga kontrak pinjaman berakhir pada 30 Juni 2021. Karena penampilan menawan, Stefano Pioli kepincut dan tertarik untuk kembali menggunakan jasanya untuk menjalani musim 2021-2022 mendatang. Saat memperkuat AC Milan musim lalu, pemain asal Spanyol itu telah mengemas 7 gol dan 4 assist dalam 39 penampilan di semua kompetisi. Menurut laporan dari Football Italia, Brahim Diaz akan kembali berstatus sebagai pemain pinjaman lagi di Milan dengan durasi kontrak 2 tahun. Dalam proposal tertulis kalau manajemen Rossoneri dikenakan biaya 3 juta euro atau sekitar 51 miliar rupiah. Akan tetapi, AC Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan Brahim Diaz setelah pinjaman berakhir dengan mahar 22 juta euro atau sekitar 376 miliar rupiah. Dalam proposal tersebut juga tertulis kalau Real Madrid berhak untuk kembali membeli Brahim Diaz dengan harga 27 juta euro atau sekitar 465 miliar rupiah. Brahim Diaz rupanya sempat ragu saat mendapatkan tawaran kembali memperkuat AC Milan untuk musim 2021-2022 mendatang. Akan tetapi dia kemudian mantap untuk memutuskan hengkang dari Real Madrid demi memperoleh jam terbang lebih. Saya sangat senang atas semua yang saya alami karena baik Real Madrid ataupun Milan sama-sama tim hebat. Namun saat ini saya belum tahu apa yang akan terjadi, kata Diaz dilansir dari Football Italia. Saya berharap bisa mengetahui kondisi masa depan saya sesegera mungkin. Saya senang berada di Madrid dan juga bahagia di Milan karena kami mencapai target menuju Liga Champions. Saya hanya bisa menunggu, tuturnya menambahkan. Carlo Ancelotti yakin bisa buat perubahan di Real Madrid. Carlo Ancelotti menjalani periode keduanya di Real Madrid yang sebelumnya pernah ditukangi pada Juli 2013 hingga Mei 2015 dan mempersembahkan masing-masing satu gelar Liga Champions, Copa del Rey, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia antar klub. Don Carlo kini menjadi bos di Santiago Bernabeu setelah sempat menjadi manajer di Bayern Munchen, Napoli, dan yang terakhir Everton. Kembalinya pria asal Italia itu tentu saja bukan tanpa tujuan. Dengan dia berusaha untuk bisa membuat raksasa Spanyol tersebut menjadi lebih berkualitas dan bisa memainkan sepak bola yang lebih modern. Kami harus memperhitungkan sejarah klub. Sebagai sebuah tim, kami harus bermain dengan baik dan menunjukkan kualitas kami saat berada di lapangan. Kami juga harus memainkan permainan dengan energi maksimal dan intensitas tinggi baik dengan atau tanpa bola. Kami telah melakukannya dengan baik selama 10 hari terakhir.
Tim telah melakukan banyak pekerjaan dan kami telah menggabungkan antara latihan kebugaran dengan teknik dan taktik. Para pemain telah melakukannya dengan sangat baik, kata Ancelotti. Gabung MU, Rafael Varane bakal kantongi gaji lebih dari 200 miliar rupiah per tahun. Saga transfer Rafael Varane menuju Manchester United semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Pemain 28 tahun diklaim telah menerima tawaran gaji lebih dari 200 miliar rupiah per musim dari MU. Merujuk laporan Fabrizio Romano, Varane dan Real Madrid hampir pasti berpisah. Varane telah menolak tawaran kontrak baru dari Madrid. Sementara kontraknya akan habis pada Juni 2022 yang akan datang. Di sisi lain, Varane juga telah melakukan pembicaraan dengan pihak United. Bahkan Real Madrid yang tidak punya banyak pilihan mau tak mau harus melepas Varane musim panas ini daripada kehilangan secara gratis pada musim depan. Varane telah bermain untuk Real Madrid sejak 2011 lalu. Dia meraih 4 gelar juara Liga Champions bersama Real Madrid. Duet Varane dan Sergio Ramos akan dikenal sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah klub. Namun, kebersamaan Varane dan Real Madrid bakal segera berakhir. Menyusul Sergio Ramos yang pindah ke PSG, Varane kini mulai menyusun langkah untuk hijrah ke Old Trafford dan menerima tantangan baru. Dikutip dari Sport, Varane dan United sudah punya kesepakatan kontrak baru. Varane akan menekan kontrak dengan durasi 5 tahun atau hingga Juni 2026. Kedua belah pihak juga sudah sepakat soal besaran gaji yang akan diterima. Varane bakal mendapatkan gaji 205 miliar rupiah per musim dari United. Nilai tersebut kabarnya jauh lebih tinggi dari tawaran yang disodorkan Madrid agar Varane bersedia menekan kontrak baru beberapa waktu lalu. Rafael Varane merasa telah meraih banyak hal dan mengabdi cukup lama untuk klub. Namun pada proses negosiasi, Varane tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Salah satunya dari aspek finansial. Varane kesal karena Real Madrid justru memberikan gaji yang besar kepada David Alaba yang baru saja bergabung. Melihat perlakuan mewah klub kepada Alaba, Varane pun makin mantap untuk meninggalkan Real Madrid. Saat ini transfer Varane hanya menunggu adanya tawaran resmi dari United ke Real Madrid. Walaupun sudah punya kesepakatan dengan Varane, United belum mengajukan tawaran secara resmi kepada Los Blancos. Carlo Ancelotti ingin tambal pertahanan Real Madrid dengan bek Manchester United. Carlo Ancelotti dikabarkan ingin menambal lini pertahanan Real Madrid dengan mendatangkan pemain baru. Kabarnya, pria Italia itu berniat mendatangkan bek kanan Manchester United, Diogo Dalot, pada bursa transfer musim panas ini. Mengutip Mundo Deportivo, Ancelotti sangat tertarik mendatangkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Dia sudah menguasai permainan Dalot saat masih melatih klub Inggris Everton sebelum pindah ke Madrid. Ketertarikan Ancelotti bukan tanpa dasar. Los Blancos sedang membutuhkan tambahan dana ekstra untuk lini pertahanannya. Mereka sudah mendatangkan David Alaba yang mengisi posisi sentral pertahanan. Hanya saja posisi bek kanan dianggap masih belum mumpuni. Keberadaan Dani Carvajal dengan pelapis Odriozola dirasa masih kurang apik oleh Ancelotti untuk mengarungi musim 2021-2022. Dalot sendiri bukan merupakan pemain andalan Red Devils. Dia dipinjamkan ke AC Milan pada musim lalu. Dengan status Dalot yang kurang mendapatkan tempat di dalam skuad Ole Gunnar Solskjaer, Madrid mendapatkan keuntungan. Manajemen klub kemungkinan bisa mendapatkan jasa Dalot untuk musim depan. Di Liga Italia, Dalot bermain cukup mengesankan. Ia membukukan 1 gol dan 1 assist dari 21 penampilannya bersama Rossoneri musim 2020-2021. Kontrak Dalot sendiri di MU akan berakhir pada Juni 2023. Dia sejauh ini belum mendapatkan tawaran dari MU untuk memperpanjang kontraknya. Kalau memang bagus, kenapa Varane tidak dipertahankan Real Madrid? Ex-Tottenham Jamie O'Hara melontarkan sebuah pertanyaan penting. Kalau memang Rafael Varane begitu bagusnya, lalu kenapa Real Madrid tidak berusaha mempertahankannya? Manchester United adalah salah satu peminat berat Varane. Mereka sedang mencari sosok yang tepat untuk memperkuat lini pertahanan dan memutuskan Varane sebagai sosok yang tepat untuk mendampingi Harry Maguire. Pertanyaannya, apakah Varane pantas dikejar-kejar seperti itu oleh klub sebesar Manchester United? Entah mengapa Madrid seperti tidak berupaya mempertahankan pemain asal Prancis tersebut, di mana mereka hanya perlu bernegosiasi buat kontrak baru. Sikap Madrid ini membuat O'Hara meragu. Sampai-sampai dirinya pun percaya kalau kualitas Varane yang sebenarnya tidak lebih baik ketimbang bek sentral Manchester City John Stones. Opini saya lebih baik memiliki John Stones. Kalau memang Varane sebagus itu, kenapa dia meninggalkan Real Madrid di usia 28 tahun? Kenapa tidak memberikan kontrak baru buat dia? Kata O'Hara. O'Hara berkaca kepada yang apa dilakukan Manchester City terhadap John Stones. Karir John Stones di Etihad Stadium memang tidak selama Varane bersama Real Madrid. Namun The Citizen bisa meyakinkan Stones untuk bertahan. Kalau mereka berpikir bahwa dia brilian, mereka tak akan membiarkannya pergi.
Manchester City tidak membiarkan Stones pergi. Tutup O'Hara. Dan sejauh ini proses negosiasi antara Manchester United dengan Real Madrid masih belum sepenuhnya rampung. Kedua tim dikabarkan masih kesulitan mencari titik tengah soal biaya transfer Varane ke Old Trafford.